Bismillahirrahmanirrahim. Kakak-kakak sekalian, ayo kita kerjakan soal try out ASPD DIY. Dimulai dengan soal nomor 1. Happy Teacher's Day. Selamat Hari Guru. Teks apa? Ya, greeting card. Kartu ucapan ya. Selamat Hari Guru dari Astri untuk Reni. Kamu adalah inspirasi sejati dan pendidik yang teladan. Aku bahagia, aku senang bisa bekerja denganmu. Kita lihat pertanyaan nomor 1. Apa tujuan Astri menulis teks tersebut? Ditanya tentang fungsi sosial. Kita lihat dari teks, ucapannya adalah Happy Teacher's Day. Nah, perlu diketahui, ucapan seperti Happy Birthday itu sebenarnya maksudnya adalah May you have a happy birthday. Maksudnya, semoga kamu mendapatkan kebahagiaan di hari kelahiran atau hari kelahiran yang membahagiakan. Sama seperti Happy Teacher's Day, yang artinya kurang lebih May you have a happy Teacher's Day. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa ucapan ini sebenarnya bermakna adanya harapan. Oke? Sehingga kita bisa melihat jawaban yang paling tepat adalah C. Memberikan harapan atau doa kepada Reni di Hari Guru. Bukan menyelamati Reni karena sudah terpilih menjadi inspirasi terbaik, tidak ada di sini. Yang ada adalah Mbak Reni ini menjadi inspirasi bagi Astri. Kemudian yang B, mengekspresikan terima kasih. Karena apa? Tidak ada ya, tidak ada secara eksplisit ucapan tersebut. Kemudian yang D, menginspirasi Reni. Terbalik, justru Reni yang menjadi inspirasi. Jawaban adalah C. Kemudian nomor 2, apa ya tampaknya hubungan antara Astri dengan Reni? Bisa kelihatan? Sangat jelas. I am glad to be working with you. Aku sangat suka, aku sangat bahagia, sangat senang bekerja denganmu. Berarti mereka apa? Rekan kerja ya. Di sini. Jawabannya adalah A. Selanjutnya, I have a new cell phone. Aku punya HP baru. Teks apa? Deskriptif dan tepat seperti kisi-kisi. Deskriptif bagian awal adalah tentang benda kesayangan. Dan benda kesayangan yang dimaksud kali ini adalah HP baru si penulis. Kita coba skimming, baca cepat untuk mencari tahu isi secara umum. Paragraf pertama tentang topiknya, kemudian kapan mendapatkan, diberi oleh siapa, dan untuk apa. Paragraf kedua dan ketiga secara umum sama ya, tentang feature dan specification. Hanya untuk paragraf kedua, penulis juga menceritakan tentang manfaat. Apa saja? For My Study, bisa mendownload material, application dan lain-lain. Kemudian baterainya itu bisa tahan lama, kameranya juga sangat bermanfaat. Soal nomor 3. Text mostly informs the readers. Memberikan informasi apa terhadap pembaca? Ya, karena ini adalah teks deskriptif ya. Bisa kita lihat terutama di paragraf kedua dan 3, di mana
teks mendeskripsikan tentang fitur dan spesifikasi? Jawabannya adalah C. Memberikan deskripsi terperinci tentang HP penulis. Nomor 4. Bagian dari HP yang membuat penulis bisa belajar dalam waktu yang lama ada di mana? A long time ya, ini kata kuncinya a long time, for a long time. Kita lihat di kalimat tersebut, this battery enables me to study for a long time. Sehingga jawabannya adalah its battery, baterainya. Nomor 5. Mengapa ibunda membelikan penulis HP? Jawabannya ada di paragraf pertama ya. Kapan diberikan? Setelah sekolah mengumumkan adanya sekolah online atau sekolah dilaksanakan secara online. Tapi apakah itu alasannya? Tidak. Di sini kata kuncinya ibu membelikan dengan satu syarat. Nah, inilah alasannya. Alasannya adalah agar aku bisa mengambil manfaat sebanyak mungkin dari HP tersebut untuk kebaikan proses belajarku. Oke, jadi bukan karena sekolah menyelenggarakan sekolah online dan juga sekolah tidak ada, di sini disebutkan meminta siswanya untuk memiliki, atau jawaban A yang tampaknya sangat mirip ada di dalam kalimat tersebut ya, ada di dalam paragraf apa? Ibunda ingin penulis mengambil manfaat sebanyak mungkin. Manfaat apa? Ini tidak spesifik. Oke, dan yang paling tepat adalah B. Ibunda menginginkan untuk mendukung putranya dalam proses belajar. Dan jawabannya adalah B. Teks selanjutnya, several weeks ago, beberapa pekan yang lalu, ayah ibu dan aku pergi ke kampung halaman. Baik, apakah ini? Ya, personal recount ya. Yang secara umum akan bicara tentang pengalaman pribadi dari si penulis. Kita coba baca cepat isi dari teks ini. Mereka mengunjungi saudara di kampung halaman. Meskipun bepergian tidak direkomendasikan karena pandemi, mereka berasumsi bahwa mengunjungi sehari tak masalah, aman-aman saja. Namun, 1 pekan setelah pulang, muncul gejala. Si penulis merasakan pilek ringan, kemudian batuk, hidung mampet. Dia tidak mau mengambil tes COVID karena orang tua tidak mengalami gejala yang sama. Ini paling cuma batuk pilek biasa. Akan tetapi, selama waktu itu, penulis tidak bisa smell or taste, membau ataupun merasa. Sikat giginya terasa seperti air. Mengamati gejala, akhirnya oleh ayah dibawa untuk tes. Setelah tes, dia berkata untuk tidak khawatir, tapi tidak bisa fokus untuk melakukan apapun selama beberapa hari. Nah, ternyata akhirnya positif, tidak ingin percaya. Semuanya sudah dilakukan secara protokol, tapi kenapa bisa tetap tertular? Akhirnya kondisi semakin buruk. Meskipun demikian, penulis merasa bersyukur karena COVID telah mengambil ribuan nyawa. Penulis kemudian mengisolasi diri di rumah, membaca, nonton film. Meskipun orang tuanya negatif, mereka bertiga tetap karantina di rumah agar bisa aman. Nomor 6. Teks tersebut bicara apa? Berarti yang ditanyakan adalah topik. Kita kembalikan kepada jenis teksnya ya, personal recount, yaitu bicara tentang pengalaman, disampaikan secara kronologis. Apa topiknya? COVID ya. Sehingga jawabannya adalah B. Bukan tentang penyebaran virus, bukan juga tentang aktivitas dari penulis setelah terinfeksi, meskipun ada di paragraf keempat, tapi itu terlalu spesifik. Kemudian yang D, gejala COVID, ada di paragraf ketiga, tapi itu juga terlalu spesifik. Sedangkan yang ditanyakan adalah topik, isi secara global. Jawabannya adalah B, pengalaman penulis bersama COVID-19. Soal nomor 7. Apa yang terjadi pada penulis setelah dites COVID?
ada di paragraf ketiga. Di sini ya. After my test. Penulis mengatakan agar tidak usah khawatir, tapi tidak bisa fokus untuk melakukan sesuatu selama beberapa hari. Ada di mana? C. Tidak bisa fokus pada apapun selama beberapa hari. Nomor 8. Penulis pilek dan tidak bisa merasakan apapun. Ayahnya membawa ke rumah sakit untuk dites COVID. Ini adalah sebab akibat ya, sehingga kita ambil C. Karena penulis mengalami ini, ayah membawa ke sini. Selanjutnya, how to make cemplon. Bagaimana membuat cemplon? Teks apakah ini? Ya, procedure ya. Di sini kita bisa lihat ada alat dan bahan dan langkah-langkahnya. Coba kita perhatikan dengan lebih terperinci ya. Alat dan bahannya ada apa saja? Ubi, kemudian kelapa parut, gula jawa, minyak, garam, pisau, pemarut, wajan. Langkah-langkahnya kita lihat, dikupas kasavanya, kemudian dicuci, diparut, campur dengan parutan kelapa dan garam, dibulet-buletin, masukkan gula jawa ke dalam bulatan, digoreng, kalau sudah matang diangkat, dinikmati. Mari kita lihat soal nomor 9, teksnya tentang apa? Ya, karena ini adalah sebuah teks prosedur, maka jawabannya adalah C. Bagaimana membuat cemplon? Bukan asal-usul, bukan sekedar bahannya saja, dan tidak mendeskripsikan cemplon. Nomor 10, dari pernyataan di bawah ini, ada 4. Manakah yang betul ketika kita menggoreng cassava balls dalam 5 menit? Petunjuknya ada di mana? Nomor 7 dan 8 ya. Goreng selama 5 menit untuk mendapatkan cemplon yang lezat. Kemudian ketika warnanya berubah menjadi coklat muda, angkat. Jangan lebih lama dari 5 menit karena akan gosong cemplonnya. Kita cek. Pilihan pertama, cassava balls akan gosong? Tidak, gosong hanya terjadi jika lebih dari 5 menit. Kemudian pilihan kedua, cassava balls akan menjadi lebih lezat? Sesuai ya, kita betulkan. Nomor 3, bola-bola cassava akan berubah menjadi coklat tua? Tidak betul. Kemudian nomor 4, menjadi coklat muda? Betul ya, sesuai dengan ini. Sehingga jawaban yang benar adalah nomor 2 dan 4, D. Nomor 11, langkah ketiga, parut dengan baik. Kata it maksudnya apa? Karena ada di langkah nomor 3, kita lihat atasnya ya. Kupas ubi menggunakan pisau, kemudian dicuci dengan baik, lantas diparut. Berarti yang diparut adalah cassava ya. Jawabannya adalah D.